Setujukah dengan argumen ini bahwa lembaga multinasional seperti PBB, IMF, World Bank atau pemahaman akan demokrasi, pemahaman akan ekonomi, dolar, Swift Code, petrodolar, kefungsian lembaga kesehatan dunia WHO atau gerakan NGO LSM atas nama kemasyarakatan, juga manuver militer peacekeeping adalah senjata perang Amerika dalam bentuk soft power untuk selalu menguasai dunia. Setiap ada pemerintahan yang menguat atau rakyat mencintai seorang pemimpin juga di sebuah negara yang ekonominya stabil, bahkan membaik, kemudian arah negaranya berjalan menjauhi Amerika, kemudian dapat dipastikan agen CIA dengan dibungkus berbagai cara seperti NGO, lembaga swadaya atau LSM yang berdonasi diberikan oleh negara atau perusahaan asing, di mana kemudian para agen tersebut, para aset CIA mengencangkan toaknya, meneriakkan dan mempromosikan human rights serta demokrasi, juga menggaungkan propaganda anti sebuah pemerintahan dilakukan. Biasanya mereka pro-oposisi agar mengganti rezim yang tren pemerintahannya adalah menjauh dari Amerika. Benarkah begitu pemahamannya? Kalau saya katakan informasi ini Bosman dapat dari seorang agen Amerika, mantan CIA spy, beliau yang mengatakan semua ini dengan rinci. Percayakah Anda bahwa misinya sebagai agen di sebuah wilayah atau negara lain adalah untuk menganulir setiap gerakan yang akan membelokkan sebuah pemerintahan atau negara dari ketaatan mereka ke Amerika, dari ketaatan mereka ke dolar, dari ketaatan mereka pada barang dan perusahaan Amerika? Sekali lagi, percayakah Anda? Atau sudah demikian tipisnya pemahaman bela negara sehingga tidak ngeh bahwa tersering atas nama demokrasi, in the name of democration, dipakai untuk menggoyang pemerintahan yang stabil adalah ulah Amerika? Kita perdalam. Apa kesamaan pemerintah yang menentang hegemoni Amerika? Negara seperti Rusia, Tiongkok, Venezuela dengan pemimpinnya Nicolas Maduro, Erdogan Turki, MBS Muhammad bin Salman, Bashar al-Assad, Ali Khamenei Iran. Mereka semua adalah pemimpin yang memimpin negaranya semi-otoritarian, bahkan otoritarian diktator, alias mereka semua tidak termakan demokrasi ala barat. Benarkah begitu? Benarkah kalau demokrasi dipakai secara taklid buta, itu adalah senjata Amerika agar sebuah negara tidak bisa kuat dan selalu memulai dari nol lagi, dari awal lagi, dan tidak pernah akan ajak atau mapan? Karena setiap 5 tahun atau 10 tahun diubah. Sementara walau Amerika setiap 4 atau 8 tahun pemerintahannya berganti, namun Deep State Amerika tidak pernah berubah selama 100 tahun lebih. Duopoli partai di Amerika, Partai Demokrat dan Partai Republikan, adalah pengendali jangka panjang Amerika yang tidak pernah merubah visi bernegara mereka, yang diubahnya misi jangka pendek masing-masing partai. Kalau sebuah negara mempunyai sistem multi partai, maka sudah dapat dipastikan negara itu tidak akan pernah ajak atau tidak akan pernah stabil atau tidak akan pernah mapan. Negara yang terbukti akan meningkat ekonominya adalah pemimpinnya visioner, menjabat panjang, dan partainya jumlahnya sedikit. Contoh, Tiongkok dan Meksiko adalah single party country yang sebentar lagi Meksiko akan menjadi negara makmur karena kestabilan ekonominya. Walaupun ada drug kartel di sana, namun drug kartel tadi untuk menyerbu Amerika. Narco warfare dipakai banyak negara Amerika Latin untuk menyerang Amerika dengan narkoba. Kembali ke mantan CIA spy. Kita semua tahu bahwa ada 36 lembaga intelijen di Amerika, merupakan bagian dari IC atau Intelligence Community, dan CIA adalah Central Intelligence Agency, adalah hub penghubung semua informasi intelijen dan untuk dijadikan skenario operation. Struktur terbawah dari para agen spy tadi adalah aset atau sumber informasi bagi para spy disebut aset. Semua aset tidak ada yang sadar bahwa mereka adalah aset dari CIA. Aset ini dikelola oleh para handler. Handler adalah posisi field, lapangan terbawah dari spy. Handler adalah officer atau petugas yang mengumpulkan informasi dari para aset. Aset bagi para handler biasanya warga negara asing atau warga negara di suatu wilayah yang mereka akan kumpulkan informasinya. Dan sekali lagi kita fokuskan, para aset tidak tahu bahwa mereka adalah aset. Mereka bukan agent, bukan handler, bukan field commander, apapun posisi di lapangan. Aset adalah mereka yang otaknya sudah dimanipulasi tanpa sadar oleh para agent dan para handler.
ketika seorang mantan ex-spy CIA, seorang mantan field commander CIA bahkan, ilmunya pasti sangat luas, pengalamannya dan keterampilannya memanipulasi, mengendalikan aset, dan pemahamannya akan geopolitik sangat mumpuni. Ketika masa dinasnya berakhir sejak zaman Trump berkuasa di tahun 2017, dia si agen balik badan bukan melawan Amerika tapi melawan CIA. Maksudnya bagaimana? Trump merubah CIA, merubah struktur dan operasional CIA yang dibantu sahabatnya Trump yaitu Mike Pompeo. Dan merubahnya ini bagaimana? Anda tahu Wagner kan? PMC, Private Military Company, di mana CIA yang kalau ada operation harus lapor ke Kongres dan lain sebagainya yang panjang dan menyulitkan administrasinya. Maka oleh Trump, untuk membuat cepat, Trump membuat atau memakai Private Intelligence Company. Di tahun 2017, eksodus besar-besaran anggota CIA kemudian membuat perusahaan swasta, dan sejak saat itu Trump dikelilingi oleh intelijen swasta. Teman kita ini hijrah, kemudian dia mendirikan perusahaan intelijen swasta, yang mana dalam diskusinya dia mengatakan demokrasi adalah mainan CIA. Semoga paham. Peace.